Bab 1681, Kekacauan di Penjara 10. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Pria Arab yang dipimpin Wright berkata dengan polos, dia sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana aku bisa menggertaknya? Saya percaya pada Tuhan surga, saya benar-benar bukan teroris. Lagi pula, orang Cina itu cukup jago berkelahi. Aku tidak bisa mengalahkannya. Hentikan omong kosongmu. Wright memiliki otoritas di antara para tahanan di distrik Paradise. Dia menepuk bahu pria itu dan bertanya, lalu katakan padaku, apa yang terjadi pada pria Tionghoa itu? Dia tidak mengerti bahasa Arab, jadi kami tidak bisa berkomunikasi, pria Arab itu menjelaskan. Tadi malam, dia tiba-tiba muntah berbusa putih. Dia muntah begitu banyak sehingga seluruh tubuhnya berkedut, dan wajahnya pucat. Sepertinya, mungkin dia sedang sekarat. Mendengar ini, Zhao Yu tidak bisa menahan rasa cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa, lalu, di mana ruang medis? Bagaimana cara masuk? Petik 2. Hei, aku sudah lama menoleransimu. Kamu pendatang baru, bagaimana bisa kamu berbicara begitu sombong? Apakah kamu mencari kematian? Pria Arab itu melotot ke arah Zhao Yu dengan sombong. Kaulah yang mencari kematian, dasar anjing. Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Wright menamparkan pria Arab itu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Ini adalah, dia menunjuk ke arah Zhao Yu dan berkata, ini adalah temanku. Tidak mungkin. Melihat Wright mendukung Zhao Yu, pria Arab itu menyerah dan berkata, ruang medis tidak ada di lantai ini. Jika kau ingin ke sana, caranya sangat mudah. Kau akan sakit, atau dipukuli. Tapi, Wright menyela, biarkan aku mengingatkanmu, para penjaga penjara di sini sangat malas. Jika kau tidak sakit atau dipukuli sampai mati, mereka tidak akan mengirimmu ke rumah sakit. Oh, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada alat yang sangat cocok di bila alatnya yang disebut pil kurus tak terlihat. Setelah menggunakan barang ini, dapat menyebabkan muntah. Dia belum pernah menggunakan alat peraga ini sebelumnya, dan alat ini sangat berguna hari ini. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak banyak berpikir, langsung mengambil pil itu dan menelannya. Perangkat sistem itu sangat kuat. Begitu Zhao Yu mengambilnya, dia merasakan perutnya bergejolak, seolah-olah sedang bergejolak. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, dia muntah-muntah di tanah, dan busa putih bahkan muncul di sudut mulutnya. Agar efeknya lebih nyata, dia hanya menjatuhkan kepalanya ke tanah, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya berputar ke atas, seolah-olah dia akan mati. Tidak mungkin, karena mereka belum membicarakan hal ini dengan Wright dan si Arab sebelumnya, keduanya begitu takut sehingga mereka cepat-cepat mundur. Mereka tidak tahu apakah Zhao Yu berpura-pura atau apakah dia benar-benar diracuni. Terdengar, dengan beberapa kali bersiul, dua penjaga penjara berlari masuk dari pintu. Ketika mereka melihat wajah Zhao Yu yang menyedihkan, mereka segera memerintahkan keduanya. Cepat, kalian berdua bawa dia ke ruang perawatan. Wright dan lelaki Arab itu saling berpandangan, lalu membantu Zhao Yu berdiri dan menggendongnya ke pintu. Melihat rencananya berjalan lancar, Zhao Yu membuka satu matanya dan diam-diam merasa senang. Namun, tepat saat dia digendong ke pintu, ada seorang tahanan yang digendong masuk oleh para penjaga penjara, yang melewati Zhao Yu dan yang lainnya. Tahanan itu ditahan oleh dua penjaga penjara, gemetar dan meronta, sambil terus memohon dalam bahasa Inggris, hei, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak berpura-pura sakit. Aku benar-benar sakit. Aku sekarat. Kamu harus mengobatiku. Aku ingin minum obat. Namun, kedua sipir penjara itu tidak mengerti bahasa Inggris atau tidak mau berbicara dengannya. Mereka langsung membawanya ke ruang makan dengan sangat kasar dan kemudian melemparkannya ke tanah seperti karung. Mustahil. Pada saat itu, Zhao Yu membuka kedua matanya, karena dia sangat mengenal suara penjahat itu. Itu adalah ayah mertuanya, Miao Kun. Kebetulan sekali, dia ingin berpura-pura sakit dan pergi ke ruang perawatan untuk mencari Miao Kun. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Miao Kun akan dipulangkan dari ruang perawatan. Ini
Melihat Miao Kun muncul, Zhao Yu tidak lagi berminat untuk pergi ke ruang perawatan. Dia langsung menegakkan tubuh dan kembali normal. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, Zhao Yu berkata kepada sipir penjara dan Raid dalam bahasa Arab. Aku merasa jauh lebih baik. Aku tidak perlu pergi ke ruang medis. Para penjaga penjara tidak menyangka Zhao Yu akan pulih secepat itu, jadi mereka tercengang. Ibu tersayang, Miao Kun melihat Zhao Yu dan langsung berlari menghampirinya. Ia mencengkeram lengan Zhao Yu dengan satu tangan dan berteriak, Zhao Yu. Kau, kenapa kau di sini? Hei, para penjaga penjara mengira Miao Kun mencoba melarikan diri, jadi mereka segera mengejarnya kembali. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Miao Kun masih terkejut. Dia begitu terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Zhao Yu sangat gembira akhirnya bisa menemukan ayah mertuanya, tetapi ketika dia melihat wajah Miao Kun, dia merasa sedikit sedih. Miao Kun, yang mengenakan seragam tahanan, jauh lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya memutih, punggungnya agak bungkuk, wajahnya penuh memar, dan lengan kanannya diperban. Zhao Yu mengepalkan tangannya dan berpikir dalam hati, siapa yang berani menyentuh ayah mertuaku? Petik 2. Aku pasti akan membuatnya membayarnya 2 kali lipat. 5 menit kemudian, Zhao Yu dan Miao Kun masing-masing sarapan. Mereka duduk di sudut ruang makan yang tenang, mengobrol sambil makan. Zhao Yu, kamu tidak pingsan dan dikirim ke sini, kan? Miao Kun jelas sedikit cemas. Ini buruk. Tempat ini disebut rumah kejahatan, dan berada di Sahara Barat. Jangan khawatir, aku tidak dikirim ke sini. Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, katanya. Zhao Yu segera menghiburnya. Oh, bagus. Mata Miao Kun tidak fokus, dan jelas bahwa dia memiliki masalah mental yang serius. Dia memegang tangan Zhao Yu dan berkata, tapi ini bukan hanya penjara, tetapi juga pangkalan militer. Tidak mudah untuk melarikan diri. Tidak apa-apa. Aku sudah merencanakannya. Zhao Yu menghiburnya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah mertua, katakan padaku, bagaimana kamu bisa berakhir di penjara ini? Apa yang terjadi di Hotel Bulan Baru di Maroko? Maroko? Miao Kun gemetar saat mencoba mengingat, lalu berkata, oh, aku dijebak. Seseorang memfitnahku. Benarkah? Siapa dia? Tanya Zhao Yu. Itu adalah perantara informasi wanita yang membuat kesepakatan denganku. Kata Miao Kun, dia dulunya adalah agen khusus Amerika Serikat. Dialah yang mencemarkan nama baikku. Oh, Zhao Yu bingung. Hu Lingye sudah mati, dan dia dibunuh oleh Miao Kun. Bagaimana dia bisa memfitnah Miao Kun? Apa ini? Tepat ketika Zhao Yu ingin memperjelas situasi, beberapa pria kulit hitam yang kuat tiba-tiba berjalan mendekat. Ekspresi Miao Kun berubah saat dia melihat pria berkulit hitam itu. Hei, orang Tionghoa, kau benar-benar licik. Seorang pria berkulit hitam dengan bekas luka pisau di wajahnya duduk di sebelah Zhao Yu dan berkata kepada Miao Kun, untuk menghindariku, kau berpura-pura sakit dan pergi ke rumah sakit, kan? Apa yang kau katakan? Hehehe, Miao Kun tertawa. Aku muntah dan diare tadi malam. Aku benar-benar sakit. Scarface mendengus dan tertawa. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar sakit atau pura-pura sakit. Karena kamu sudah keluar sekarang, mari kita bicarakan tentang kamu dan geng med kita. Mendengar ini, tubuh Miao Kun bergetar, dan bibirnya memutih. Bab 1682, Kekacauan di Penjara 11. Mark, Miao Kun memohon kepada pria berwajah bekas luka itu dalam bahasa Inggris. Seperti yang kau lihat, lenganku patah. Aku tidak bisa menelepon dengan telepon itu. Itu masalahmu, kata Mark dalam bahasa Inggris setengah matang. Aku membantumu, dan kau berjanji untuk membayarku. Sekarang, aku di sini untuk menagih utangmu. Mengapa kamu masih tidak mengerti? Miao Kun menjelaskan, jika panggilan itu berhasil, kamu bisa meminta uang sebanyak yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak bisa melakukan panggilan apapun dengan telepon itu. Aku akan mengatakannya lagi, itu urusanmu.
Mark membanting meja dan mencibir, aku akan mengambil uangnya sekarang. Jika kamu tidak punya uang, kamu harus membayar dengan tubuhmu. Petik 2. Miao Kun mengumpat dengan marah. Kurasa aku mengerti sekarang. Kau seharusnya tahu bahwa sipir penjara tidak boleh menelepon dengan ponsel mereka, kan? Kalian semua bekerja sama untuk menggangguku. Lenganku patah, apa yang ingin kalian lakukan padaku? Hahaha, lelaki berwajah bekas luka bernama Mark itu tertawa dan berkata dengan muram, kau hanya punya satu tangan lagi, jadi setidaknya kau masih bisa makan. Bagaimana kalau kau mematahkan kedua tanganmu? Hehehe, salah satu anak buah Mark tertawa dan berkata, kalau begitu kamu harus berbaring dan makan seperti anjing. Aku suka itu, hahaha. Orang-orang kulit hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kalian melakukan ini dengan sengaja. Zhao Yu, apakah kamu membawa uang? Miao Kun bertanya kepada Zhao Yu, gemetar karena marah. Ada, Zhao Yu mengeluarkan $20 yang dimenangkannya sehari sebelumnya. Wah, kamu benar-benar membawa uang. Banyak sekali, hebat sekali. Mata Miao Kun berbinar, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil uang dari tangan Zhao Yu. Namun, Zhao Yu memegang uang di tangannya dan berkata kepada Miao Kun dalam bahasa Mandarin, ayah mertua, mereka jelas-jelas mencoba menipu Anda. Anda tidak dapat menghindarinya bahkan jika Anda memberi mereka uang. Zhao Yu, aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Miao Kun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya aku memang memilih untuk bersikap kasar kepada mereka, tapi lihatlah aku sekarang. Sambil berbicara, dia menunjuk lengannya yang dibalut perban. Itu karena, tinjumu tidak cukup keras. Tatapan mata Zhao Yu dingin, dan tinjunya terkepal lebih erat. Ahem, apa gunanya punya tinju yang kuat? Miao Kun berkata dengan sedih, mereka banyak sekali. Kau bisa mengalahkan satu dari mereka, tetapi tidak banyak dari mereka. Mereka bisa bertarung selama sehari, tetapi mereka tidak bisa bertarung setiap hari. Lagi pula, bahkan jika kau bisa mengalahkan penjahat, kau tidak bisa mengalahkan sipir penjara. Saya contoh nyata. Dengarkan saya, beri mereka uang, dan hindari mereka sebisa mungkin. Penjara bukanlah tempat untuk menjadi pahlawan. Lalu, Miao Kun mencoba mematahkan tinju Zhao Yu, karena dia ingin mengambil lebih banyak uang. Tes-tes. Melihat ayah mertuanya dipaksa melakukan hal seperti itu, Zhao Yu merasa sedih. Ia segera memegang telapak tangan Miao Kun dan berkata, ayah mertua, karena aku di sini, aku akan menanggung kembali semua penderitaan yang telah kau derita, satu persatu. Tidak, aku benar-benar tidak bisa. Miao Kun melihat Zhao Yu hendak memukulnya dan segera menghentikannya. Mereka semua memiliki latar belakang yang kuat, katanya. Kau akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu pukul mereka, kamu tidak hanya akan langsung dikurung, tapi kamu juga akan dikontrol dan dipukuli oleh sipir penjara. Wahahaha, Zhao Yu tiba-tiba tertawa dengan arogan dan berkata, ayah mertua, percayalah padaku, aku lebih tahu cara hidup di penjara daripada dirimu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Saat berbicara, Zhao Yu melirik pria kulit putih, Wright, yang berada di kejauhan. Dia melihat Wright bersembunyi di antara kerumunan dan menatap dengan dingin. Niatnya jelas. Dia tentu berharap Zhao Yu dipukuli oleh gerombolan pria kulit hitam itu, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Hei, dari mana datangnya pemula ini? Apa kau gila? Mark membanting meja dan berteriak pada Zhao Yu, aku peringatkan kau, aku yang punya keputusan akhir di sini. Bahasa Mandarin dilarang. Jika ada yang berani bicara lagi, jangan salahkan aku karena. Sebelum Mark sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Yu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, mencengkeram kepala Mark, dan membantingnya ke meja. Dengan bunyi keras, Mark terlonjak linglung. Hah! Petik 2. Anak buah Make terkejut, lalu mereka bergegas menghampiri Zhao Yu. Persetan dengan nenekmu. Zhao Yu mencengkeram kerah Mark, mengangkatnya, dan melemparkannya ke arah musuh yang menyerbu. Oh. Bawahan Make berteriak kaget dan buru-buru memeluk Make. Make menutupi kepalanya dan berteriak pada bawahannya dengan jengkel, serang. Pukuli dia sampai mati. Beraninya kau memprovokasi geng Met, kau benar-benar lelah hidup.
Saat Make berteriak, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan. Sebelum anak buahnya sempat bergegas, Zhao Yu sudah meraung dan menyerang mereka. Kali ini, Zhao Yu benar-benar marah. Seperti seekor harimau yang ganas, dia menyerang dengan kejam. Dia membuat dua musuh terlempar, lalu menyerbu kerumunan dan mulai bertarung dengan mereka. Gerakan Zhao Yu cepat dan ganas. Meskipun dia tidak menggunakan alat peraga apapun, dia tetap sangat kuat. Dia menggunakan tendangan terbang, lemparan ke belakang, tekanan siku, tendangan pusaran, tendangan pegas. Dalam satu kali serangan, musuh langsung berhamburan, dan prajurit serta kuda mereka terlempar dari tempatnya. Wah, salah satu musuh mengangkat kakinya untuk menendang Zhao Yu, tetapi Zhao Yu mencengkeram pergelangan kakinya dan meletakkan pahanya di atas meja. Kemudian, dia berbalik dan menendang pergelangan kaki pria itu, yang menopang kakinya. Pada akhirnya, musuh melakukan split yang sangat besar, dan celananya bahkan mengeluarkan suara robek. Dia merintih kesakitan. Asyik, musuh lain melayangkan pukulan keras ke wajah Zhao Yu, tetapi Zhao Yu menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, dia meluruskan ujung kakinya dan menendang lutut pria itu. Pria itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan punggung pria itu ke kursi. Pria itu menabrak kursi, lalu jatuh tepat di bawah meja, tepat di kaki Miao Kun. Miao Kun menendangnya tanpa ragu, membuatnya terpental. Setelah tendangan itu, Miao Kun menatap langit-langit seolah tidak terjadi apa-apa dan bersiul sembarangan. Tiba-tiba, beberapa musuh mengelilingi Zhao Yu, melemparkan pukulan dan tendangan ke arahnya, namun Zhao Yu menghindar dan bergerak di tengah kerumunan, menghadapi mereka dengan mudah. Tak lama kemudian, dia menemukan kesempatan dan melancarkan tendangan pusaran angin, menendang musuh hingga terjatuh dengan keras di atas meja. Meskipun Miao Kun hanya memiliki satu tangan, dia tetap mengambil kesempatan untuk mengambil semangkuk bubur panas dan menuangkannya ke seluruh wajahnya. Pria itu menutupi wajahnya dan berguling-guling di tanah, berteriak memanggil ibunya yang kesakitan. Kamu mencari kematian. Petik 2. Pada saat itu, seorang pria berkulit hitam melihat Miao Kun dan langsung berlari ke arahnya. Miao Kun segera berlari ke belakang meja dan bermain petak umpet dengannya. Pria berkulit hitam itu sangat marah sehingga ia melompat ke atas meja dan mencoba menerkam Miao Kun. Namun, Zhao Yu berhasil membebaskan sedikit ruang, jadi dia menendang pria itu. Pria itu langsung terbang ke udara, lalu jatuh dengan keras di atas meja. Berdebar, pria itu hampir muntah darah, tapi sebelum dia bisa melakukannya, dia melihat Miao Kun memegang kursi di satu tangan dan memukulkannya ke kepalanya. Sudah. Kursi itu jatuh, dan pria itu hanya bisa berteriak. Seiring dengan berkurangnya jumlah musuh, Zhao Yu bertarung dengan lebih ganas. Dia membanting musuh ke tanah dan memberinya dua pukulan. Pukulan Zhao Yu sangat dahsyat. Hanya dengan dua pukulan, hidung pria itu patah, dan wajahnya hancur. Dia bahkan tidak bisa berteriak. Seorang pria kulit hitam lain bergegas menyerangnya dari belakang, tetapi Zhao Yu mengibaskan ekor kalajengking terlebih dahulu dan menendang bagian vitalnya. Aduh! Pria itu berteriak kesakitan, lalu memegang selangkangannya dan melompat. Akhirnya, kegilaan Zhao Yu meledak. Dia berteriak dan menendang pria itu. Kemudian, dia menghadapi dua pria kulit hitam yang kuat itu dan memukul mereka beberapa kali. Pertama, dia mematahkan salah satu pergelangan tangan mereka, lalu dia melemparkan yang lain ke tanah seperti binatang buas dan meninju wajahnya. Dengung, dengung, dengung. Setiap pukulannya kuat dan mengejutkan. Setelah beberapa kali pukulan, darah menyembur keluar dari wajah pria itu. Pria bernama Mark itu sangat ketakutan hingga dia berdiri terpaku di tanah. Kerumunan di sekitarnya juga sangat ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Tidak seorang pun pernah melihat orang yang begitu brutal dan berdarah. Bab 1683, Kekacauan di Penjara, 12. Setelah teriakan di kafetaria, Mark, pemimpin geng Matt, jatuh ke tanah setelah ditampar oleh Zhao Yu. Saat ini,
Masih ada 2 orang di sampingnya yang belum jatuh, tetapi kedua orang ini sudah lama pucat pasi, gemetar seluruh tubuhnya, dan tidak berani melangkah maju. Sudah. Tangan kiri Zhao Yu mencengkeram kerah baju Mark yang berdarah, dan tangan kanannya menamparnya dengan keras. Tamparan itu membuat mulut Mark berdarah, dan dia tidak bisa berhenti meratap. Jangan pukul aku. Sudah. Saat Mark memohon ampun, Zhao Yu menamparnya lagi. Kali ini, mulut dan mata Mark bengkok, dan dia menjerit lebih keras lagi. Tahanan lainnya menggigil mendengar suara tamparan itu, seolah-olah merekalah yang dipukuli. Sudah. Lalu, Zhao Yu menamparnya untuk ketiga kalinya. Kali ini, bahkan lebih kejam, dan wajah Mark tiba-tiba membengkak. Biar ku beritahu, Zhao Yu menarik tanda di depan wajahnya dan berteriak dalam bahasa Arab, akulah yang datang untuk menagih utang. Apa yang kau berutang padaku, kau harus membayarnya 2 kali lipat. Terdengar. Saat Zhao Yu sedang berbicara, sipir penjara tiba-tiba berbunyi di pintu masuk restoran. Sebenarnya, bukan karena sipir penjara tidak melihat perkelahian tadi. Mereka hanya menutup mata. Lagi pula, geng Matt punya banyak kekuatan di area surgawi. Melihat geng itu menindas para pendatang baru, semua sipir penjara pergi ke koridor. Selama tidak ada yang meninggal, mereka tidak akan ikut campur. Namun, ketika mereka mendengar suara perkelahian itu berangsur-angsur mereda, mereka mengira bahwa geng Matt sudah selesai. Mereka memasuki restoran untuk membersihkan kekacauan itu, tetapi mereka terkejut melihat pemandangan yang luar biasa. Si pendatang baru yang seharusnya dipukuli dan memohon belas kasihan berdiri di tengah dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dia menamparkan mulut Mark, dan semua anggota geng Matt tergeletak di tanah. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, para penjaga penjara juga tertegun cukup lama sebelum mereka ingat untuk meniup peluit mereka. Aku tidak berutang apapun padamu, Mark bertanya dengan mata bengkaknya sambil meludahkan darah. Sudah. Zhao Yu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dan menamparnya untuk keempat kalinya. Kali ini, Mark ingin menangis memanggil ayah dan ibunya. Dia tidak bisa bicara lagi. Jangan bergerak. Pada saat ini, para penjaga penjara akhirnya bergegas di depan Zhao Yu dan mengarahkan tongkat mereka padanya. Jangan bergerak, berlututlah. Zhao Yu mengabaikan peringatan para penjaga penjara dan menarik Mark di depannya lagi, lalu berkata dengan galak, tidakkah kau ingin merasakan bagaimana rasanya makan seperti anjing? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Lalu, Zhao Yu menarik lengan kiri Mark ke belakang, lalu mengayunkannya ke atas. Lengan Mark tiba-tiba mengeluarkan suara retakan tulang. Mark sangat kesakitan hingga ia merintih kesakitan dan hampir pingsan. Teriakannya menggema di seluruh kantin. Berhenti. Pada saat ini, para penjaga penjara melihat bahwa lengan pemimpin geng itu telah terpelintir dan patah, jadi mereka tidak berani menunda. Mereka bergegas maju dan memukul Zhao Yu dengan tongkat. Degup-degup, tongkat polisi itu mengenai tubuh Zhao Yu, menimbulkan suara tumpul dan mengerikan, yang membuat hati orang-orang bergetar. Raungan. Tiba-tiba, Zhao Yu berbalik dan berteriak pada penjaga penjara yang memukulinya. Kekuatan teriakan itu sungguh luar biasa. Seperti suara guntur, dan juga seperti amukan binatang buas. Di bawah suara gemuruh yang keras, beberapa penjaga penjara ketakutan dan mundur. 2 di antara mereka bahkan terhuyung-huyung dan berlutut di tanah. Para penjaga penjara terkejut. Mereka dengan cepat menunjuk ke arah Zhao Yu dan bertanya dengan lemah, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Zhao Yu mendengus, lalu tertawa liar. Wahaha. Tawa liar itu menggetarkan hati semua orang, membuat mereka merasa takut dan gemetar. Apa yang sedang kulakukan? Zhao Yu mengangkat sudut mulutnya, menunjuk dirinya sendiri, dan berkata, mulai sekarang, hanya akan ada satu bos di wilayah surgawi, dan namanya adalah, Tiba-tiba, sesuatu yang memalukan terjadi. Zhao Yu ingin menyebutkan namanya, tetapi dia pikir dia harus memanggil penipu itu dengan namanya. Namun, dia tidak dapat mengingatnya pada saat itu. Apa? Makawan, Katsap,
dan Katsap. Apa yang macet? Zhao Yu menggaruk kepalanya, yang mengejutkan semua orang. Oh, Zhao Yu akhirnya ingat. Dia menepuk dadanya dan berteriak, kawan. Ingat namaku. Tempat ini milikku mulai sekarang. Lalu, dia mengangkat tangannya di depan para penjaga penjara dan berkata dengan dingin, baiklah, kalian boleh membawaku pergi sekarang. Kalian boleh memukuliku atau menghukumku. Para penjaga penjara belum pernah melihat tahanan yang begitu kuat dan bodoh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, salah satu dari mereka dengan hati-hati memborgol Zhao Yu dan membawanya pergi. Petik 2. Tidak diragukan lagi bahwa Zhao Yu telah melakukan kesalahan besar, jadi dia pasti akan dimasukkan ke ruang tahanan untuk menerima hukuman. Zhao Yu, Miao Kun gelisah dan mengeluh dalam bahasa Mandarin. Sudah kubilang, tidak peduli seberapa hebatnya kamu dalam bertarung, kamu tidak bisa mengalahkan sipir penjara. Ini buruk. Zhao Yu berbalik dan tersenyum pada Miao Kun, memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia punya rencananya sendiri. Kemudian, Zhao Yu dikawal oleh para penjaga penjara melewati kerumunan. Ketika dia melewati Wright, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Ah, Wright sangat terkejut hingga hampir terjatuh ke tanah. Anak kecil, Zhao Yu berkata kepada Wright dalam bahasa Inggris, ingatlah, jika kau tidak bisa mengeluarkanku dari ruang tahanan, maka aku berjanji, dia menunjuk Mark dengan dagunya, yang telah kehilangan lengannya, dan mengancamnya dengan tatapan dingin, kau akan berakhir jauh lebih buruk darinya. Ah, mendengar ini, Wright gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Dengan sangat cepat, Zhao Yu dikawal keluar dari restoran oleh penjaga penjara, dan mereka berjalan menuju ruang tahanan. Karena penampilan Zhao Yu tadi terlalu kasar, para penjaga penjara masih takut. Meskipun mereka menahan Zhao Yu, mereka tidak berani bicara omong kosong. Hai, bos-bos. Tepat saat mereka berjalan memasuki koridor, Zhao Yu membuka telapak tangannya dan berkata dalam bahasa Arab yang fasih, ini hadiah kecil. Terimalah. Beberapa dolar AS tiba-tiba muncul di telapak tangan Zhao Yu. Totalnya 20 dolar AS. Ini, para penjaga penjara saling memandang. 20 dolar bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Ambillah. Zhao Yu tertawa. Jangan khawatir, selama kamu bersedia menunjukkan belas kasihan kepadaku, aku akan memberimu lebih banyak manfaat berdasarkan kemampuanku. Para penjaga penjara tidak mengatakan apa-apa, tetapi salah satu dari mereka mengambil uangnya. Petik 2. Saya pikir, Zhao Yu melihat ada peluang, jadi dia melanjutkan, kemarin, kamu pasti tahu bahwa saya mengalahkan 5 orang sendirian di turnamen tantangan, kan? Saya punya pertandingan yang lebih penting minggu depan. Saat Zhao Yu mengatakan ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari tangga. Beberapa penjaga penjara segera memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk tetap diam, lalu mengawalnya menuruni tangga. Kemudian, mereka melapor kepada penjaga keamanan dan mengawal Zhao Yu keluar dari lantai 2 yang kecil, berjalan ke arah pos jaga. Zhao Yu melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu melanjutkan, dengan kemampuanku, aku pasti akan memenangkan lebih banyak bonus di masa mendatang. Jangan khawatir, kamu akan selalu mendapat bagian dari bonusku. Juga, dalam setiap kompetisi, saya dapat bekerja sama dengan Anda untuk bertaruh. Jika Anda ingin saya menang, saya bisa menang. Jika Anda ingin saya kalah, maka saya bisa kalah. Bagaimana? Petik 2. Setelah Zhao Yu mengatakan ini, para penjaga penjara jelas lebih tergoda. Mereka berpura-pura berjalan beberapa langkah lagi sampai mereka mencapai sudut yang kosong, lalu menarik Zhao Yu ke samping dan berkata dengan serius. Teman, kami tahu kau jago berkelahi. Kami juga menonton pertandinganmu kemarin. Salah satu penjaga penjara berkata, tetapi apa yang kau lakukan hari ini bukanlah sesuatu yang bisa kami lindungi bahkan jika kami mau. Ya, kata sipir penjara lainnya dengan khawatir. Kelompok Met sangat kuat di luar, dan mereka bahkan dapat berbicara dengan sipir. Sekarang setelah Anda mematahkan lengan bos mereka, Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Benar, yang sebelumnya berkata, kalau tidak punya latar belakang, mati saja. Kalaupun punya latar belakang,
mereka akan lumpuh atau dikirim ke neraka, di mana mereka lebih baik mati daripada hidup. Jadi, kami benar-benar ingin bekerja sama denganmu, tapi, pria itu menghela napas dan mengembalikan dolar AS itu kepada Zhao Yu. Dia berkata tanpa daya, Mark dalam masalah, dan sekarang kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, pergi. Petik 2. Kemudian, para penjaga penjara membawa Zhao Yu dan meninggalkan sudut itu dengan kesal, terus berjalan ke arah ruang tahanan. Bab 1684, Kekacauan di Penjara 13. Ruang tahanan itu terletak di sisi selatan kawasan Paradise, di sebelah kawasan pabrik militer. Itu adalah bangunan tunggal yang disulap dari bekas pabrik. Setelah masuk, Zhao Yu tidak dibawa ke ruang tahanan, tetapi dikunci di sebuah ruangan yang tampak seperti ruang interogasi, dan diikat di kursi tua dan berkarat. Kemudian, semua penjaga penjara keluar, meninggalkan Zhao Yu sendirian di dalam kamar. Ruang interogasi remang-remang dan dipenuhi bau lembab dan busuk, yang tentu saja menimbulkan rasa takut yang tidak nyaman. Tak lama kemudian, suara cambukan terdengar dari ruangan lain, begitu pula ratapan dan erangan para tahanan. Jelaslah bahwa ini adalah tempat para sipir penjara mengendalikan para tahanan. Semua tahanan yang melakukan kesalahan di wilayah surgawi akan dikirim ke sini untuk menerima hukuman. Zhao Yu tidak tahu apa yang akan dia hadapi nanti. Jadi dia cepat-cepat menelusuri bilah perangkat dan menemukan pil muntah, penawar racun, alat pengikat tulang, pakaian tahan api, dan peralatan pertahanan lainnya jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, dia bahkan telah menyiapkan ramuan kematian semu yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Jika dia benar-benar tidak bisa bertahan, dia mungkin juga memalsukan kematiannya dan lolos dari siksaan terlebih dahulu. Zhao Yu menunggu selama 2 jam penuh. 2 jam kemudian, pintu ruang interogasi dibuka lagi. Rusak. Melihat lebih dari selusin penjaga penjara masuk dari luar pintu, Zhao Yu tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja, setelah penjaga penjara memasuki ruang interogasi, 2 orang di antara mereka membuka borgol Zhao Yu, meluruskan lengan kanannya, dan menaruhnya di rak. Kawan, saat ini, sipir penjara yang dikenal Zhao Yu berbisik di telinganya, beruntung sekali hidupmu selamat, dan kamu tidak perlu dikirim ke neraka untuk menunggu kematian. Hanya saja, ucapnya penuh penyesalan, agar bisa memberikan penjelasan pada geng Matt, aku butuh kalian mematahkan lengan sebagai permintaan maaf. Kemudian, salah satu penjaga penjara yang lebih kuat mengeluarkan batang besi. Sepertinya mereka akan menggunakan batang besi itu untuk mematahkan lengan kanan Zhao Yu. Pada saat yang sama, ada orang lain yang memegang kamera video, siap merekam seluruh proses. Cek. Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba ragu-ragu. Dia bertanya-tanya apakah alat pengaturan tulang yang tak terlihat itu dapat menyembuhkan cedera yang begitu serius. Dalam keadaan normal, lengannya pasti lumpuh karena serangan ini. Bahkan jika lengannya pulih di masa mendatang, lengannya tidak akan mampu mengerahkan kekuatan apapun. Namun, kekuatan alat pengaturan tulang tak kasat mata itu tidak lemah. Bagaimana jika bisa dipulihkan? Haruskah saya mengambil risiko? Jika dia tidak ingin berjudi, apakah ada cara lain? Jika memang tidak berhasil, haruskah dia menggunakan pil muntah terlebih dahulu untuk menunda waktu? Atau, gunakan pakaian tahan api atau pakaian antariksa untuk memblokirnya? Itu seharusnya tidak cukup, kan? Tapi, bagaimana jika mereka masih ingin memeriksa lukanya? Bagaimana dengan, sebelum Zhao Yu sempat berpikir lebih jauh, sipir penjara yang membawa tongkat besi itu sudah mengangkatnya dan mengarahkannya ke lengan Zhao Yu. Dia hendak memukulnya. Untuk mencegah Zhao Yu melawan, polisi lainnya mengerumuninya, meregangkan lengannya, dan menariknya, sehingga Zhao Yu tidak bisa bergerak. 1, 2. Penjaga penjara mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke lengan Zhao Yu. Dia sudah menghitung sampai 2 dan hendak mengambil tindakan. Siapa yang tahu bahwa, pada saat kritis ini, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu ruang interogasi. Ketika para penjaga penjara berbalik, mereka terkejut melihat seorang penjaga penjara berseragam militer berlari masuk sambil membawa sebuah dokumen di tangannya. Dia berteriak kepada orang banyak.
Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Sambil berbicara, dia menyerahkan dokumen itu kepada para penjaga penjara dan buru-buru berteriak. Ini adalah perintah pengampunan yang dikeluarkan oleh sipir penjara sendiri. Kamu tidak boleh menyentuh orang ini. Ah, mendengar ini, para penjaga penjara terkejut dan dengan cepat melepaskan tangan mereka, dan jeruji besi jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Setelah itu, sipir penjara berseragam militer memanggil yang lain ke pintu dan menjelaskan seluruh situasi kepada mereka. Setelah beberapa menit berdiskusi, sebagian besar sipir penjara pergi. Setelah menunggu beberapa saat, penjaga penjara yang bertanggung jawab atas Zhao Yu memasuki ruang interogasi lagi dan datang ke sisi Zhao Yu. Kau benar-benar pandai menyembunyikan keahlianmu, kata sipir penjara, tidak heran kau berani memprovokasi geng Met. Kau benar-benar mendapat pengampunan khusus dari sipir penjara. Saat dia berbicara, sipir penjara itu benar-benar membuka rantai di kursi itu. Baiklah, kata sipir penjara lagi, kamu akan ditahan selama sehari, dan malam harinya kamu akan dikirim kembali ke sel. Kedepannya, kamu harus lebih berhati-hati dan tidak boleh melanggar aturan lagi. Oh, Zhao Yu memutar matanya dan segera mengeluarkan $20 dari sakunya. Kalau begitu, aku harus merepotkan kalian untuk menjagaku di masa depan. Ketika sipir penjara melihat uang itu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera mengambilnya dan mengangguk, jelas sangat puas dengan kinerja Zhao Yu. Bro, Zhao Yu menyerang saat besi masih panas dan bertanya, bisakah kau memberitahuku mengapa sipir melepaskanku? Ya, penjaga penjara itu pertama-tama melihat ke arah pintu, lalu ke arah uang, lalu berbisik, batuk, sejujurnya, itu karena kamu terlalu pandai bertarung. Kepala penjara mungkin ingin kamu terus bertarung. Tidak mudah menemukan seseorang yang bisa bertarung, jadi dia tentu tidak ingin kamu cacat, kan? Petik 2. Oh, Zhao Yu mengangguk tanpa suara. Sebelumnya, dia mengira bahwa orang kulit putih, Wright, yang telah menolongnya. Dari kelihatannya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Wright, tunggu saja. Kemudian, Zhao Yu dibawa ke ruang isolasi untuk menerima hukumannya. Semua ruang kurungan adalah sel-sel terpisah yang dipisahkan oleh pelat besi. Ruangan itu kecil, kotor, dan bau. Tidak ada apapun di dalamnya, bahkan sinar matahari pun tidak ada. Orang biasa akan merasakan ketakutan yang besar di tempat seperti itu dan akan menjadi gila setelah dikurung dalam waktu singkat. Namun, Zhao Yu memiliki senter tak terlihat dan perangkat lainnya, dan dia tidak dikurung lama, jadi tidak ada masalah. Satu-satunya hal buruk adalah dia tidak makan banyak selama beberapa hari terakhir. Dia akhirnya berhasil mendapatkan sarapan yang layak hari ini, tetapi itu dirusak oleh geng Met. Saat itu, dia hanya merasakan lapar yang tak tertahankan di perutnya. Dia begitu lapar hingga dia merasa lemas. Untungnya, saat dia sedang menelusuri bilah perangkat, dia tiba-tiba menemukan perangkat yang sebelumnya dia abaikan. Itu disebut agen energi tak terlihat PCU. Sesuai dengan namanya, alat ini dapat menyediakan energi bagi penggunanya selama seharian. Dulu, tidak peduli tugas apa yang telah diselesaikan Zhao Yu, dia tidak pernah merasa lapar, jadi dia benar-benar lupa tentang alat ini. Tanpa disadari, dia sudah mengumpulkan lebih dari 40. Saat itu, dia sangat lapar sehingga tidak tahan lagi. Dia tidak punya pilihan selain menggunakannya pada dirinya sendiri untuk menguji efeknya. Akhirnya, alat ini benar-benar ajaib. Setelah menggunakannya, ia tidak lagi merasa haus atau lapar. Ia merasa tubuhnya telah kembali normal. Hehe, barang ini benar-benar tidak buruk. Dengan ini, bahkan jika dia berada jauh di dalam gurun, dia tidak perlu lagi khawatir mencari makanan dan air. Itu hanyalah alat yang sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Dengan energi itu, Zhao Yu merasa bahwa dia telah banyak pulih. Jadi, dia mulai merencanakan rencana pelariannya di masa mendatang. Dia tahu bahwa sekarang setelah dia menemukan Miao Kun, prioritas utamanya adalah menemukan komunikator yang bisa menghubungi Ding Lan. Alat komunikasi itu masih terpasang di mobil tahanan, dan dia belum menemukan kesempatan yang tepat untuk menggunakannya dalam 2 hari terakhir.
Sepertinya dia harus bertindak cepat. Semakin lama dia menghubungi Ding Lan, semakin cemas dia. Selain itu, Zhao Yu juga khawatir tentang keselamatan Ding Lan dan yang lainnya. Dia takut mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran penjara. Kebetulan, Zhao Yu pernah mengamati lokasi itu sebelumnya. Mobil tahanan biasanya diparkir di area pabrik militer, dan ruang tahanan tempat dia berada kebetulan bersebelahan dengan area pabrik militer. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengambil kembali perangkat komunikasi tersebut. Bab 1685, Kekacauan di Penjara 14. Pukul 7 malam adalah waktu makan bagi para narapidana dan sipir penjara, namun narapidana yang berada di dalam kurungan tidak diperbolehkan makan. Zhao Yu tahu bahwa dia akan dikirim kembali ke sel penjara setelah makan. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengambil tindakan. Setelah bermeditasi di ruang tahanan, Zhao Yu telah menyiapkan 2 set rencana. Pertama-tama, ia menyalakan penglihatan sinar X yang tak terlihat dan detektor kehidupan untuk memeriksa situasi di luar ruang tahanan. Setelah dia mendapati tidak ada seorang pun yang berpatroli di koridor luar, dia menggunakan kunci universal dan dengan mudah membuka pintu ruang tahanan. Ketika Zhao Yu dibawa masuk, dia sudah mengamati medan. Karena pintu masuk utama dijaga, dia hanya bisa keluar dari jalan lain. Jadi, setelah meninggalkan ruang tahanan, dia langsung naik ke atas. Jendela di lantai atas semuanya dilengkapi dengan jaring pelindung, tetapi karena ini bukan tempat penting bagi para tahanan, jaring pelindung tidak dipasang dengan rapat. Zhao Yu membuka jendela dan menggunakan alat yang disebut pemutus tak terlihat untuk mematahkan 2 pagar pembatas. Pengganggu tak kasat mata ini juga merupakan barang yang sudah ia dapatkan sejak lama. Barang itu bisa menembus rintangan logam untuk mencapai tujuan penyelamatan atau melarikan diri. Sekarang, benda itu berguna. Setelah mendorongnya, dia tidak berhenti dan keluar dari pagar pembatas. Pada saat yang sama, dia menggunakan jubah tembus pandangnya, anti kamera, dan perangkat lainnya. Langit di padang pasir kemudian menjadi gelap, tetapi matahari mulai terbenam, sehingga malam cukup untuk menutupinya dengan jubah tembus pandangnya. Jendela itu berada lebih dari 7 meter di atas tanah. Zhao Yu tentu saja tidak memilih untuk memanjat atau melompat, tetapi malah menggunakan pesawat tak kasat mata untuk terbang cepat dan bertenaga langsung ke area pabrik militer. Ketika dia memasang alat komunikasi ke mobil tahanan, Zhao Yu menggunakan pelacak tak terlihat untuk menentukan lokasinya. Jadi, dia tidak hanya tahu bahwa mobil tahanan itu ada di dalam penjara, tetapi dia juga tahu lokasi pasti mobil itu. Karena itu, dia tidak membuang waktu sedetik pun. Begitu memasuki tempat parkir, dia langsung menemukan mobil tahanan. Namun, Zhao Yu telah melewatkan satu hal. Begitu dia mendarat, ada seekor anjing menggonggong di pintu masuk tempat parkir. Guk guk guk. Jelas ada seekor anjing di sana, dan anjing itu sudah mencium bau Zhao Yu. Setelah anjing itu menggonggong, lampu di pintu menyala, dan tak lama kemudian, suara penjaga pun terdengar. Setelah itu, para prajurit segera berlari ke mobil tahanan dengan senjata dan anjing mereka. Namun, ketika mereka tiba, yang dapat mereka lihat hanyalah anjing yang menggonggong ke langit, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Lebih dari 10 meter jauhnya, Zhao Yu, yang terbang di udara, terengah-engah. Itu benar-benar berbahaya sekarang. Untungnya, dia cukup cepat dan menemukan perangkat komunikasi dalam waktu singkat. Jika tidak, rencana hari ini harus dibatalkan. Sambil bersukacita, Zhao Yu memasukkan alat komunikasi itu ke dalam sakunya, lalu kembali melalui jalan yang dilaluinya. Saat dia terbang, dia melihat banyak prajurit, tetapi karena dia mengenakan jubah tembus pandang, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia kembali ke jendela dengan pagar yang rusak dan kembali ke gedung tempat unit kurungan berada. Untuk menutupi jejaknya, dia berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pagar pembatas. Meski tidak bisa diperbaiki sepenuhnya, setidaknya tidak akan menimbulkan kecurigaan yang berlebihan. Kemudian, dia akan menutup jendela dan turun ke bawah. Selama dia bisa kembali ke ruang tahanan tepat waktu, itu akan dianggap berhasil.
Saat Zhao Yu hendak turun ke bawah, detektor kehidupan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda 4 makhluk hidup berjalan di koridor. Zhao Yu menatap sudut dinding, dan jantungnya berdebar kencang. Ini mengerikan. Keempatnya adalah sipir penjara yang bertugas menjaganya. Saat itu, mereka memegang kunci dan berjalan menuju ruang tahanan tempat Zhao Yu berada. Sepertinya mereka akan mengawalnya kembali ke penjara di wilayah surgawi. Rusak. Jika mereka tahu dia tidak ada di ruang tahanan, dia akan terbongkar sepenuhnya. Apa yang harus dilakukan? Hanya ada satu koridor di lantai pertama. Meskipun dia mengenakan jubah tembus pandang, mustahil baginya untuk bergegas tepat waktu dan memasuki ruang tahanan sebelum mereka melakukannya. Jubah tembus pandangnya tidak sempurna. Jika dia terlalu dekat, dia akan terlihat. Lagi pula, begitu pintu unit kurungan dibuka, itu pasti akan menarik perhatian mereka. Ini, apa yang harus saya lakukan? Melihat keempat penjaga penjara sudah datang ke ruang tahanannya dan hendak mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, Zhao Yu sangat cemas hingga berkeringat. Dia menatap ruang kurungan lainnya dengan cemas. Di saat putus asa, dia hanya bisa mengambil risiko dan melawan. Dengan mengingat hal itu, dia segera memasuki koridor. Sementara jubah tembus pandangnya belum menghilang, dia menggunakan 2 kunci utama sekaligus dan membuka pintu 2 ruang tahanan di ujung koridor. Setelah dia membukanya, dia segera bergegas kembali ke tangga dan bersembunyi. Petik 2. Berderit, berderit. Saat pintu besi berat itu mengeluarkan suara, 2 pintu besi terbuka. Di koridor yang sepi seperti itu, rasanya agak aneh. Hah! Tiba-tiba 2 pintu besi itu terbuka dan menarik perhatian keempat penjaga penjara. Mereka segera meletakkan pekerjaan mereka dan melihat ke koridor. Apa? Petik 2. Detik berikutnya, seorang tahanan kurus dan keriput keluar dari salah satu sel tahanan. Tahanan itu mengira bahwa dia telah dibebaskan lebih awal, tetapi ketika dia keluar, dia tidak melihat satu pun penjaga penjara. Dia langsung bingung. Wah! Petik 2. Ini terlalu berlebihan. Ketika keempat sipir penjara melihat seorang tahanan berlari keluar dari ruang tahanan, mereka langsung berteriak menghentikannya sambil berlari menghampiri. Ini, tahanan itu masih linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Jangan bergerak. Keempat sipir penjara melangkah maju bersama-sama dan dengan cepat menekan tahanan itu di bawah tubuh mereka. Tepat saat mereka hendak menerkam para tahanan, Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk terbang di atas koridor dan melewati kepala orang-orang itu. Apa? Petik 2. Salah satu penjaga penjara tampaknya mendengar sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi Zhao Yu terlalu cepat, jadi dia tidak melihat apapun. Pada saat itu, terdengar suara penasaran dari ruang tahanan lain yang telah dibuka. Dari sana, seorang tahanan lain yang dikurung juga keluar. Hei, jangan bergerak. Berlututlah. Para penjaga penjara tidak lagi peduli dengan suara aneh tadi. Mereka semua menerkam kedua tahanan itu dan menekan mereka ke tanah. Saat mereka sedang dalam kekacauan, Zhao Yu dengan cepat membuka pintu besi ruang tahanannya dan masuk ke dalam. Dentang. Pintu besi itu tertutup lagi dengan suara teredam. Keempat penjaga penjara itu menoleh saat mendengar suara itu, tetapi gerbang besi itu sudah tertutup rapat. Mereka tidak melihat apapun. Wus! Ketika dia kembali ke ruang tahanan, Zhao Yu sudah basah oleh keringat. Saat itu terlalu berbahaya. Jika tidak ada tahanan di 2 sel tahanan, akan sulit untuk bersembunyi dari penjaga penjara. Huci! Huci! Zhao Yu terengah-engah untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya tenang, para penjaga penjara membuka kembali ruang tahanan tempat dia berada dan memberitahunya untuk kembali ke selnya. Sekitar 10 menit kemudian, Zhao Yu akhirnya kembali ke sel 109, tempat dia menginap malam sebelumnya. Memikirkan nasi, Zhao Yu segera menyingkirkan rasa takut di hatinya. Dia memasang ekspresi galak dan memutuskan untuk melampiaskan amarahnya. Menurut pendapatnya, ketika Wright melihat dia kembali dari ruang tahanan dalam keadaan utuh, dia akan sangat takut sampai-sampai dia akan mengompol. Namun, saat dia memasuki kamar, dia terkejut karena ternyata orang yang duduk di tempat tidur itu bukanlah Wright, melainkan ayah mertuanya, Miao Kun. Bab 1686, Kekacauan di Penjara 15. Zhao Yu,
Zhao Yu. Ketika Miao Kun melihat Zhao Yu, dia langsung menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke langit. Syukurlah, syukurlah, kamu sudah kembali. Coba aku lihat, coba aku lihat. Kemudian, dia mengulurkan tangan ke tubuh Zhao Yu untuk memeriksa lukanya. Tidak mungkin. Melihat Zhao Yu sama sekali tidak terluka, dia merasa semakin tidak percaya. Dia bahkan tidak bertarung. Lengannya tidak patah, dan kakinya tidak patah. Tolong, Zhao Yu menyipitkan matanya. Tidak bisakah kamu menantikan sesuatu yang baik? Petik 2. Suaranya tidak berubah, dia tidak menjadi Kasim. Miao Kun sangat gembira hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kulitnya masih sangat bagus. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang dikurung. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Zhao Yu bertanya dengan cepat, bagaimana denganmu? Mengapa kau ada di ruangan ini? Orang kulit putih itu, right, yang menyuapku, kata Miao Kun cepat. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkanmu, jadi dia takut dia akan dipukuli saat kembali. Itu sebabnya dia memberi uang kepada sipir penjara untuk memindahkanku ke ruangan ini. Oh, baguslah. Zhao Yu mengangguk. Kalau begitu, kita biarkan saja dia hidup untuk saat ini. Oh ya, kamu tidak bisa makan setelah seharian dikurung. Kamu pasti kelaparan, kan? Miao Kun segera membuka kantong plastik berisi makanan di dalamnya. Ini makanan yang aku tinggalkan untukmu. Cepat makan. Tidak apa-apa. Aku tidak lapar, setelah Zhao Yu meletakkan kantong plastiknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika Miao Kun meninggalkannya makanan, itu berarti dia belum makan. Dia tersentuh dan langsung berbohong, aku berbeda dari tahanan lainnya. Aku sudah makan di ruang tahanan, katanya. Jadi, dia menyerahkan kantong plastik itu kepada ayah mertuanya dan berkata, kamu harus memakannya. Jangan sampai kelaparan. Kalau begitu, ayo kita makan malam. Kata Miao Kun, ngomong-ngomong, aku mendapatkan ini dari anak-anak geng Met. Petik 2, petik 2. Zhao Yu menatapnya selama 15 detik penuh, lalu teringat apa yang harus dilakukannya. Dia segera menyalakan alat komunikasi yang diambilnya dan mengirim sinyal panggilan kepada Ding Lan. Tidak mungkin. Miao Kun tercengang. Dari mana kamu mendapatkan ini? Apakah kamu benar-benar dikurung? Hei, Zhao Yu menyalakan alat komunikasinya dan menelepon lebih dari 10 kali, tetapi tidak ada jawaban. Mungkin, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mereka terlalu jauh. Tidak apa-apa, aku akan mencoba lagi nanti. Kamu, Miao Kun merenung sejenak, lalu bertanya, siapa yang kamu hubungi? Berapa banyak orang yang menunggu kita di luar? Cepat dan ceritakan padaku tentang rencana pelarianmu. Apa yang kau katakan, bos? Oh tidak, ayah mertua. Zhao Yu menyingkirkan alat komunikasinya dan berkata kepada Miao Kun dengan serius, lebih baik kau ceritakan tentang perantara informasi itu terlebih dahulu. Apa yang terjadi di Hotel Bulan Baru? Baiklah, aku akan memberitahumu. Miao Kun memijat pelipisnya untuk menyesuaikan pikirannya, lalu mengingat dan berkata, kamu seharusnya tahu semua yang terjadi sebelumnya, kan? Saya datang ke Maroko untuk membuat kesepakatan yang sangat biasa, hanya untuk hilangnya orang terkaya di dunia, Londe. Pedagang intelijen wanita itu dulu bekerja untuk Departemen Intelijen Militer Amerika Serikat. Dia bilang dia berhenti kemudian, tapi aku punya firasat dia masih mencintainya, kan? Miao Kun mengerutkan kening dan berkata, aku menduga saat dia mengumpulkan informasi untuk Departemen Intelijen Militer, dia tidak sengaja menemukan petunjuk tentang Londe. Lalu, petunjuk macam apa itu? Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hubungan antara Londe dan rumah dosa? Tidak mungkin. Aku juga akan menanyakan hal yang sama padamu. Miao Kun membalas, aku bahkan tidak sempat melihatnya sebelum aku disetubuhi oleh wanita itu. Zhao Yu, karena kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, kamu seharusnya tahu lebih banyak daripada aku, kan? Ayah mertua, kumohon. Pinta Zhao Yu, mengapa kamu tidak membicarakan hotelnya dulu? Kamu bisa membicarakan tentangku setelah kamu menjelaskan semuanya, oke? Baiklah, kata Miao Kun.
Sebelumnya aku sudah menerima banyak informasi palsu tentang Londe, jadi kali ini aku tidak punya harapan besar. Itulah sebabnya aku tidak menarik perhatian, dan itulah sebabnya aku jatuh ke dalam perangkapnya. Beginilah kejadiannya, kata Miao Kun, berusaha keras mengingat. Malam itu, aku membuat janji untuk bertemu dengan agen intelijen di Hotel New Moon. Sesuai kesepakatan kami, dia membawa informasi, dan aku membawa uang. Lalu, kami membuat kesepakatan di kamar hotel yang aku pesan. Dia datang tepat waktu, jadi saya meminta pengawal untuk menunggu di pintu dan membawanya ke kamar. Tapi, wajah Miao Kun menegang saat dia berkata, kami baru saja memasuki rumah. Saat itu, kami sedang duduk di sofa dan berbicara santai tentang pembukaan, tetapi wanita itu tiba-tiba berdiri dan mengatakan sesuatu kepadaku. Petik 2. Oh, apa yang dia katakan? Tanya Zhao Yu. Dia menanyaiku dengan marah, kata Miao Kun, meniru nada bicara seorang wanita. Dia berkata, bagaimana mungkin kamu tidak mematuhi aturan? Mengapa kamu membawa senjata? Tentu saja saya bingung. Saya segera menjelaskan kepadanya bahwa kami tidak mengatakan bahwa kami tidak diizinkan membawa senjata, bukan. Petik 2. Siapa yang tahu wanita itu akan berkata dengan marah, kalau begitu, keluarkan dulu senjatamu. Aku khawatir kau menyembunyikannya di tubuhmu seperti ini, aku tidak tahu itu tipuan, jadi aku mengeluarkan senjataku. Tapi, begitu aku mengeluarkan pistol, wanita itu, Miao Kun melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Dadanya meledak. Zhao Yu menganggapnya tak dapat dipercaya. Benar sekali. Miao Kun menunjuk ke jantungnya dan berkata, itu dia. Meledak. Saat ledakan terjadi, wanita itu jatuh terlentang ke tanah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah saat dia jatuh, dia melepaskan bola logam perak dari tangannya. Lihat, besar sekali, bentuknya bulat sekali. Miao Kun menunjuk seukuran telur dan berkata dengan tergesa-gesa, bola itu menggelinding ke arah pintu, lalu keluarlah asap putih. Sejujurnya, jika aku masih muda, aku mungkin akan bereaksi lebih awal, tapi, Miao Kun berkata tanpa daya. Adegan ini sangat aneh. Saya pikir wanita itu benar-benar tertembak. Saya benar-benar bingung. Petik 2. Zhao Yu perlahan mengerti apa maksudnya dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Miao Kun menggelengkan kepalanya dan mendesah. 2 pengawalku datang untuk memeriksa. Mereka mencium bau asap putih dan langsung jatuh ke tanah. Baru saat itulah aku menyadari bahwa serangan tiba-tiba itu ditujukan kepadaku. Namun, sudah terlambat. Begitu aku berbalik, peluru listrik ditembakkan dari tangan wanita itu, dan aku pingsan, jadi, kata Miao Kun dengan canggung. Begitulah keseluruhan prosesnya. Wanita itu baru saja dipukul sampai mati. Dialah yang menyebabkan semuanya. Aku harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala suku Yusof nanti. Dialah yang memperkenalkan wanita itu kepadaku. Wanita itu bahkan menggunakan nama Arab, dia adalah, Hu apaan? Bunga Huji. Petik 2. Itu Huling, kata Zhao Yu sambil menyeka keringatnya. Ya, Huling, itu namanya, kata Miao Kun. Zhao Yu, kamu pernah melihatnya sebelumnya, kan? Apakah kamu memanfaatkannya untuk menemukan tempat ini? Baiklah, tentang itu, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah melihatnya sebelum Maroko, tapi, aku melihatnya di kamar mayat kantor polisi Maroko. Jadi dia bersembunyi di kantor polisi Maroko. Beraninya dia menyamar sebagai dokter forensik. Setelah melihat ekspresi Zhao Yu, Miao Kun menyadari sesuatu dan segera mengubah ucapannya. Tidak mungkin. Maksudmu, wanita itu sudah mati. Dengung. Saat Miao Kun masih shock, alat komunikasi Zhao Yu tiba-tiba bergetar. Bab 1687, membobol penjara naga Berserk 1. Perangkat komunikasi itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat berteknologi tinggi. Desainnya yang berbentuk seperti lubang tanggal memungkinkannya untuk langsung dimasukkan ke dalam telinga, dan tombol tersembunyi di dalamnya dapat berperan dalam memperbaikinya. Setelah knop di bagian bawah komunikator diputar ke bawah,
Alat itu dapat memanjang ke mulut dan menjadi alat pendengar yang dapat berbicara secara instan. Namun, karena ketidakstabilan sinyal, kualitas panggilan tidak terlalu bagus dan agak terputus-putus. Setelah pihak lain mengonfirmasi identitas Zhao Yu, suara Ding Lan terdengar melalui lubang suara. Syukurlah, kamu akhirnya menyalakan alat komunikasimu. Apa kabar? Lingkungan seperti apa yang ada di penjara? Apakah kamu sudah menemukan Godfather? Petik 2. Zhao Yu mendengar suara Ding Lan dan sangat gembira. Dia segera menjelaskan kepadanya apa yang terjadi setelah dia memasuki penjara. Untuk membuatnya merasa tenang, dia bahkan menyerahkan alat komunikasi itu kepada Miao Kun. Tidak mungkin. Miao Kun bahkan lebih bersemangat. Mereka benar-benar mengirimmu ke sini. Putriku tersayang, aku sangat merindukanmu. Baiklah, sekarang bukan saatnya untuk mengobrol. Setelah menyapa mereka, Zhao Yu segera memasang kembali alat komunikasi itu ke telinganya dan bertanya kepada Ding Lan, bagaimana dengan kalian? Bagaimana kabar kalian beberapa hari ini? Apakah aman? Apakah Laura dan Rena baik-baik saja? Tidak apa-apa, kata Ding Lan. Setelah mobil van itu dirampok, pihak penjara meningkatkan jumlah patroli. Jadi kami untuk sementara bersembunyi di tempat yang jauh dan baru kembali hari ini, tetapi kami tidak boleh terlalu dekat. Ding Lan, dengarkan aku, kata Zhao Yu. Ini bukan hanya penjara, ini juga pangkalan militer. Bahkan jika kita bisa melarikan diri dari penjara, akan sulit untuk menghindari pengejaran dan intersepsi mereka. Jadi, kita butuh dukungan udara dan helikopter. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan ini. Ding Lan menjawab, kami akan mengirim 1 orang ke sini, dan kalian, SUFU, juga setuju untuk mengirim 1 orang ke sini. Kami setuju untuk bertemu di malam hari 7 hari kemudian. Itu bagus, Zhao Yu akhirnya merasa tenang. Apa bagusnya? Apakah kamu kecanduan menjadi tahanan? Ding Lan bertanya dengan cemas. Ini berbeda dari rencana awal kita. Itu pangkalan militer. Memangnya kenapa kalau ada pesawat? Mustahil bagi kita untuk masuk ke penjara untuk menjemputmu. Saya sudah mengajukan permohonan bantuan darurat kepada atasan saya, tetapi karena sensitivitas Sahara Barat, sungguh tidak nyaman bagi kami untuk keluar. Begitu kami menyerang rumah dosa, media Barat pasti akan mendapatkan sesuatu yang sangat tidak menguntungkan bagi kami. Saran yang diberikan oleh atasan adalah mencari cara untuk menghubungi manajemen rumah dosa dan membelimu dengan uang. Tidak, Zhao Yu dengan tegas membantahnya. Sebelumnya kami tidak tahu, tetapi sekarang kami tahu. Miao Kun sengaja dikirim ke sini. Begitu orang-orang kami bernegosiasi dengan penjara, mereka tidak hanya tidak akan mengakuinya, tetapi mereka bahkan mungkin membunuhnya untuk membungkamnya dan menghancurkan bukti. Ya, kata Ding Lan. Amelia berbicara dengan Yusufu, tetapi Yusufu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya setuju untuk mengirim pesawat, tetapi tidak akan ada konflik dengan mereka. Zhao Yu, Ding Lan berkata dengan sungguh-sungguh, kita sekarang berada di saat yang paling berbahaya, jadi kita harus memulai rencana B. Selama kita menyebarkan berita bahwa Londe dikurung di rumah dosa, pasti akan ada banyak orang yang memperhatikan tempat ini, terutama pihak Amerika. Jika mereka mengirim pasukan untuk campur tangan, akan mudah untuk mengatasinya. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Rencana ini tidak akan efektif dalam jangka pendek. Selain itu, kita tidak punya bukti yang membuktikan bahwa Londe dikurung di rumah dosa. Saat berbicara, Zhao Yu melirik Miao Kun. Dia bertanya kepada Miao Kun apakah dia mendengar sesuatu tentang Londe dalam beberapa hari terakhir. Miao Kun tentu saja mengerti. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku, informasi Londe bisa saja palsu. Dia hanya umpan untuk menarikku ke dalam perangkapnya. Tanpa bukti, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menentang rumah dosa. Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Ding Lan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Zhao Yu berkata dengan percaya diri, tunggu saja kami di tempat pertemuan yang aman. Kami akan bertemu denganmu dalam waktu 7 hari. Zhao Yu, ini bukan permainan anak-anak, Ding Lan berkata dengan cemas.
Apakah kamu tahu apa akibatnya jika kamu gagal melarikan diri dari penjara? Kita tidak akan punya kesempatan lagi. Jangan khawatir, kata Zhao Yu. Aku sudah menemukan celah di penjara. Aku pasti bisa keluar. Sudah kubilang, setelah reuni keluarga kita akan menutup restoran untuk ayam hotpot. Tetapi, tidak ada kata, tetapi. Zhao Yu berkata dengan tegas, kekuatan alat komunikasi itu terbatas, jadi kita harus menggunakannya dengan hemat. Mari kita tetap berhubungan besok malam. Lalu, Zhao Yu menutup teleponnya. Zhao Yu masih memiliki 4 perangkat terbang di bilah perangkatnya, jadi akan mudah baginya untuk melarikan diri dari penjara. Dia sudah punya rencana. 7 hari kemudian, dia akan memberi Miao Kun pil tidur yang tidak terlihat untuk membuatnya tertidur saat dia tidak memperhatikan. Kemudian, dia menerbangkannya keluar dari penjara dan bertemu dengan Ding Lan dan yang lainnya. Kemudian, mereka naik helikopter dan terbang menjauh. Pada saat itu, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Zhao Yu, setelah menutup telepon, Miao Kun berkata kepada Zhao Yu dengan wajah serius, Lan benar. Ini bukan lelucon. Lihat lenganku. Apakah kamu yakin aku bisa melarikan diri bersamamu dalam keadaan seperti ini? Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak sadarkan diri, aku masih bisa mengeluarkanmu. Zhao Yu penuh percaya diri. Baiklah. Miao Kun membuka telapak tangannya dan bertanya, sekarang ceritakan padaku tentang rencana pelarianmu, dan kita bisa menganalisisnya bersama. Sejujurnya, sejak saya masuk penjara, saya sudah berpikir untuk keluar dari penjara. Namun, meskipun fasilitas di sini sederhana dan kasar, ternyata banyak sekali orang di sini. Tidak ada celah sama sekali. Dan, katanya dengan cemas, saya sudah bertanya kepada beberapa tahanan tua yang telah tinggal di sini selama lebih dari 1 dekade, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berhasil melarikan diri dari rumah dosa. Ayo, jangan khawatir. Zhao Yu menepuk dadanya dan berjanji, kapan aku pernah mengecewakanmu? Karena aku punya nyali untuk datang dan mencarimu, aku sudah memikirkan rencana yang sangat jitu. Jangan khawatir. Baiklah, Miao Kun menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan cemas, kurasa sebaiknya kau memberitahuku rencananya dulu. Lan benar. Jika kita gagal melarikan diri, kita akan ditembak di tempat atau dikirim ke neraka. Tidak, kata Zhao Yu tidak sabar. Aku tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan kamu. Singkatnya, percayalah padaku. Kamu, jangan pikirkan ini sekarang. Mari kita bicarakan tentang Hu Lingye. Cek. Miao Kun mengerutkan kening dan cemberut. Meskipun dia percaya pada kemampuan Zhao Yu, keluar dari penjara bukanlah tugas yang mudah. Bagaimana dia bisa memiliki hati nurani yang bersih? Sekarang sepertinya, pikiran Zhao Yu sudah beralih ke tempat lain. Dia berkata, di Hotel Bulan Baru, setelah Hu Lingye menyetrummu, seseorang masuk dan membunuhnya. Kalau begitu, orang ini adalah dalang sebenarnya. Dia merencanakan semuanya. Ya, mungkinkah itu orang Amerika? Tebak Miao Kun. Intinya adalah, Zhao Yu mengerutkan kening. Jika dia ingin membalas dendam padamu, dia bisa saja membunuh Hu Lingye. Kenapa dia tidak membunuhmu? Pikirkanlah. Setelah membuatmu pingsan, bukankah sangat merepotkan untuk mengirimmu ke penjara gurun yang jaraknya ratusan kilometer? Apa yang ingin dilakukan dalang itu? Bab 1688, Membobol Penjara Naga Berserk 2. Mereka pasti telah menyuntikku dengan obat bius. Aku tidak ingat apapun. Miao Kun meletakkan lengannya yang terluka di tempat tidur dan mengambil posisi yang nyaman. Dia kemudian berkata kepada Zhao Yu, ketika akhirnya aku terbangun, aku mengenakan topeng. Aku hanya tahu bahwa aku berada di dalam mobil, tetapi aku tidak dapat melihat apapun. Baru setelah seseorang membuka tudung kepala itu aku menyadari bahwa aku telah dijebloskan ke penjara sebagai seorang penjahat. Miao Kun menunjuk lengannya dengan dagunya. Ada lubang jarum di lenganku, dan aku mengenakan seragam penjara. Alat pelacak di tubuhku juga hilang. Petik 2. Aku sudah memikirkannya akhir-akhir ini. Miao Kun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mengapa orang yang menjebakku tidak membunuhku secara langsung? Mengapa kau harus memasukkanku ke dalam penjara?
Jika ada satu penjelasan yang bisa dijelaskan, itu adalah mencari balas dendam. Lagi pula, aku sudah menyinggung banyak orang. Ya, tapi musuh ini seharusnya tidak dikirim oleh pemerintah. Zhao Yu menganalisis, seperti Departemen Intelijen Militer Amerika Serikat atau Inggris, mereka pasti tidak punya waktu untuk melakukan ini. Ya, Miao Kun setuju. Selama beberapa hari terakhir, aku telah menyaring semua orang yang memiliki kemampuan untuk menggangguku. Hanya sekitar 20 orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, kan? Banyak sekali. Zhao Yu terkejut dan berkata, tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Jika mereka ingin mengganggumu, mengapa mereka membiarkanmu tinggal di daerah surgawi yang relatif nyaman? Saya dengar kamu harus membayar penjara setiap bulan untuk ditempatkan di distrik surga. Jika itu hanya untuk balas dendam, mengapa mereka tidak melemparkanmu saja ke penjara kekaisaran di distrik neraka? Untuk membiarkanmu merasakan semua rasa sakitnya. Petik 2. Ya, Miao Kun cemberut di lengannya dan berkata, tapi itu sudah cukup mengerikan di daerah surgawi. Aku bahkan mematahkan lenganku. Matt membantu orang-orang itu berbohong kepada saya, dengan mengatakan bahwa mereka dapat membantu saya mendapatkan telepon seluler, tetapi ternyata telepon seluler itu sebenarnya adalah radio, dan dicuri dari sipir penjara. Mungkin orang-orang itu dibayar untuk melakukan ini padaku. Sebenarnya, saya melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa hari pertama. Zhao Yu, saat dia berbicara, Miao Kun melihat bahwa Zhao Yu sedang linglung dan dengan cepat mendorongnya. Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Sekarang, bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu menemukan tempat ini? Petik 2. Aku sedang berpikir, Zhao Yu memejamkan matanya dan berkata, jika seorang wanita ingin membuatmu dan para pengawalnya pingsan, sepertinya tidak perlu membuatnya begitu rumit, kan? Pikirkanlah, kata Zhao Yu. Di hotel, dia harus menipumu agar mengeluarkan pistol, lalu meledakkan diri untuk berpura-pura tertembak. Pada saat yang sama, dia harus melepaskan bom asap untuk melumpuhkan pengawal itu, dan pada akhirnya, dia harus melumpuhkanmu dengan taser. Semua langkah harus sempurna. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan wanita biasa. Tentu saja, kata Miao Kun sambil melambaikan tangannya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Hu Jihua? Oh tidak, Hu Lingye, berasal dari Departemen Intelijen Militer. Meskipun dia bukan agen khusus, dia seharusnya menerima pelatihan profesional. Dia bukan orang biasa. Mengapa kamu masih tidak mengerti? Zhao Yu membuka matanya dan berkata, setelah semua ini, kamu adalah seorang pembunuh. Sebelum para pengawal pingsan, mereka hanya bisa melihat Hu Ling yang tertembak dan Anda yang memegang senjata. Menurut Anda, apa yang akan mereka pikirkan? Apa yang akan dipikirkan orang lain? Astaga, tidak mungkin. Miao Kun akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Dia menepuk dadanya dan berjanji, aku mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah seseorang berpikir bahwa aku telah berkhianat dan melarikan diri? Apa sih yang sedang ku coba lakukan? Jadi, itulah inti kasusnya, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke arah Miao Kun. Orang yang menjebakmu tidak hanya ingin memenjarakanmu dan menyiksamu, tetapi juga ingin menghancurkan reputasimu, sehingga dinas rahasia akan mengira bahwa kamu adalah seorang pembelot. Orang ini telah berusaha keras untukmu. Ayah mertua, pikirkan lagi, Zhao Yu bertanya. Di antara semua orang yang telah kau sakiti, siapa yang akan sangat membencimu? Ini, hati Miao Kun hancur. Dia berusaha keras untuk berpikir, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, Zhao Yu sepertinya telah memikirkan sesuatu yang baru, dan merasa bahwa ada konspirasi yang lebih besar di balik ini. Namun, mengenai apa kecurigaannya, dia tidak memahaminya. Lalu, atas desakan Miao Kun, Zhao Yu menceritakan kepadanya seluruh proses bagaimana dia, Ding Lan, dan yang lainnya mencari Miao Kun. Miao Kun akhirnya mengerti apa yang terjadi setelah dia menghilang. Menjijikkan. Jika Li Jing tidak membuang-buang waktu dan memanggilmu, aku khawatir aku tidak akan dikirim ke rumah dosa sebelum kamu bisa memecahkan kasusnya. Kata Miao Kun, kesal. Saya harus kembali dan berunding dengannya.
Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkannya dengan tidak menggunakan detektif hebat seperti Anda. Petik 2. Benar, sebelum aku datang, dia juga mengirimku ke Korsovia. Kata Zhao Yu terus terang. Apa? Korsovia? Miao Kun terkejut. Kenapa kita pergi ke Korsovia? Oh, dia menepuk kepalanya dan mengingatnya. Kau pergi untuk memeriksa JK, kan? Karena aku pergi bermain ke tempat JK sebelum aku pergi ke Maroko, jadi kalian semua khawatir kalau JK ada hubungannya dengan hilangnya aku. Benar. Itulah yang kumaksud, Zhao Yu mengangguk. Aku juga membantu Jack memecahkan kasus kecil. Ayo, Miao Kun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menekan bahu Zhao Yu dan bertanya dengan gugup, Zhao Yu, katakan yang sebenarnya. Apakah jika mengajakmu menonton pertunjukan seni? Apakah dia menemukan penari lokal untuk menemanimu? Bicaralah, cepat bicara. Apakah kamu melakukan sesuatu yang mengecewakan putriku? Petik 2. Pergilah ke neraka, kata Zhao Yu. Kamu masih memikirkan hal-hal ini di saat seperti ini. Ini terkait dengan kebahagiaan putriku. Bagaimana bisa kau menyebutnya masalah sepele? Aku akan memberitahumu, kata Miao Kun dengan serius. Saat kau menelepon Ding Lan, aku tahu ada yang salah dengan nada bicaramu. Aku peringatkan kau, kau sudah memiliki putri kandungku. Kau tidak boleh menyentuh putri baptis ini. Petik 2. Pergilah ke neraka. Zhao Yu mendorong Miao Kun dengan tidak sabar dan mengancamnya, jangan hanya membicarakanku. Apa yang kau lakukan di Korsovia, Jake memberitahuku dengan jelas. Kau menonton banyak pertunjukan itu, bukan? Baiklah. Wajah Miao Kun tiba-tiba memerah. Dia pertama-tama mengedarkan kinya, lalu berkata dengan tegas, baiklah, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Kasus apa yang kamu pecahkan di Korsovia? Sakit. Meskipun Zhao Yu tahu bahwa ayah mertuanya itu pelin-pelan, dia tetap saja memberi Zhao Yu kesulitan. Kemudian, Zhao Yu menceritakan kepadanya tentang pengalamannya di Korsovia. Oh, kurasa aku tidak salah menilaimu. Ketika Miao Kun mengetahui bahwa Zhao Yu tidak main-main dengan para penari, dia menepuk bahunya dan memujinya, dengan cara ini, kamu bisa menunjukkan wajahmu sampai ke Eropa Timur. Kamu selangkah lebih dekat dengan tujuanmu untuk menjadi detektif internasional. Tunggu saja dan lihat saja, kata Miao Kun sambil tersenyum penuh arti. Di masa depan, akan semakin banyak orang yang datang kepadamu untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional yang besar. Ayah mertua, Anda menyanjung saya, jawab Zhao Yu dengan rendah hati. Sebenarnya, dalam arti tertentu, saya sudah menjadi detektif internasional. Apa maksud Anda dengan semakin dekat dan dekat? Batuk-batuk, batuk-batuk, melihat penampilan Zhao Yu yang sombong dan angkuh, Miao Kun sedikit tersedak. Namun, beberapa detik kemudian, matanya berbinar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang penting. Setelah itu, Zhao Yu menceritakan kepada Miao Kun tentang pengalamannya di penjara. Miao Kun tidak menyangka Zhao Yu akan rela berkorban begitu banyak untuknya. Ia sangat tersentuh dan memutuskan akan memberi hadiah besar kepada menantunya saat ia kembali. Begitulah, mereka berdua berbicara cukup lama, dan ketika mereka benar-benar lelah, mereka akhirnya tertidur. Zhao Yu tidur di ranjang atas, sementara Miao Kun tidur di ranjang bawah. Namun, kurang dari 20 menit kemudian, Miao Kun tiba-tiba bangun dari tempat tidur. Dengan cahaya dari jendela kecil, dia menemukan alat komunikasi di pakaian Zhao Yu. Kemudian, dia kembali ke tempat tidurnya, menyalakan alat komunikasinya, dan menekan tombol untuk menelepon. Halo, beberapa detik kemudian, suara Ding Lan terdengar melalui lubang suara. Zhao Yu, ada apa? Melihat panggilan itu tersambung, mata Miao Kun berbinar. Ia lalu mengetupkan jarinya pada alat komunikasi itu, membuatnya bergetar berirama. Bab 1689, Membobol Penjara Naga Berserk 3. Keesokan paginya, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Karena dia memiliki alat pengikat tulang tak kasat mata yang ajaib, mengapa tidak membiarkan ayah mertuanya menggunakannya? Alat itu tidak hanya dapat mengikat tulangnya, tetapi juga dapat mempercepat pemulihan tulangnya, yang akan membantu pemulihan Miao Kun. Oleh karena itu,
Zhao Yu memberikan alat penahan tulang tak kasat mata itu kepada Miao Kun sebagai alasan untuk memeriksa luka-lukanya. Setelah pemeriksaan alat penyangga tulang, luka Miao Kun memang tidak ringan. Lengannya patah. Meskipun staf medis telah merawatnya, perawatannya sangat asal-asalan. Bahkan jika lukanya sembuh di kemudian hari, itu pasti akan berdampak serius. Karena alasan ini, Zhao Yu menghabiskan 2000 poin tanpa ragu untuk memperkuat alat pengaturan tulang, lalu membiarkan Miao Kun menggunakannya. Dengan cara ini, luka-luka Miao Kun tidak hanya akan berkurang, tetapi juga tidak akan ada efek samping setelah pemulihannya. Meski begitu, Zhao Yu masih merasa marah. Jadi, ketika dia memasuki ruang makan bersama Miao Kun untuk menikmati sarapan, rambutnya berdiri, membuatnya tampak lebih kejam daripada saat dia bertarung kemarin. Karena itu, ketika Zhao Yu muncul di ruang makan, seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Para tahanan dari Istana Surgawi memandang Zhao Yu dengan takut-takut. Beberapa dari mereka merinding, dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa memegang piring mereka. Zhao Yu membawa Miao Kun ke area makanan, dan para tahanan di sana segera memberi jalan bagi mereka. Setelah selesai makan, mereka langsung menuju meja terdekat. Ketika para tahanan di meja itu melihat Zhao Yu, mereka segera pergi sambil membawa piring mereka, sehingga hanya mereka berdua yang tersisa di meja itu. Miao Kun menyesap buburnya dan menghela nafas. Baiklah, kuakui tinjumu cukup keras. Ya Tuhan, pada saat ini, pria kulit putih bernama Wright tiba-tiba berlari dan menyerahkan sebungkus rokok kepada Zhao Yu dengan hormat. Dia mengangguk dan berkata, jadi, uangku tidak terbuang sia-sia. Mereka benar-benar membiarkanmu keluar, bos. Zhao Yu mendengus, siapa bosmu? Saya mengatakan yang sebenarnya, Wright cepat-cepat menjelaskan. Kemarin, saya menyuap pengurus distrik surgawi dengan semua barang milik saya, tetapi dia mengatakan bahwa Anda menyinggung geng Met dan dia tidak dapat melindungi Anda. Petik 2. Kupikir sudah berakhir. Aku tidak menyangka akan berhasil. Petik 2. Salah. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, satu-satunya alasan aku baik-baik saja adalah karena aku menerima pengampunan dari sipir. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Wus. Mendengar ini, semua orang berseru. Di rumah kejahatan, pengampunan sipir penjara bagaikan dekret kekaisaran kaisar. Bagi Zhao Yu untuk diampuni oleh sipir penjara, jelas betapa berkuasanya dia. Oh, ini, Wright melihat tatapan membunuh di mata Zhao Yu dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia segera menyeka keringat dinginnya dan berkata, tapi, aku benar-benar melakukan apa yang kau katakan. Aku benar-benar berusaha sebaik mungkin. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bahkan secara khusus bertukar kamar dengan Tuan Miao. Sudah. Sebelum Wright sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhao Yu membanting meja, membuat semua orang ketakutan. Wright sangat ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Bukankah kau bilang aku telah menyinggung geng Met, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanku? Zhao Yu menatap Wright dan berkata dengan dingin, kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati sekarang. Kemudian, Zhao Yu berdiri dan berjalan langsung menuju meja di ujung ruang makan. Dia melihat orang-orang yang duduk di sekitar meja semuanya pria kulit hitam dari geng Met. Orang-orang ini semuanya telah merasakan pukulan Zhao Yu sehari sebelumnya, dan mereka masih terluka parah. Mereka mengira Zhao Yu akan dihukum berat karena mematahkan lengan ketua geng, tapi mereka tidak pernah menyangka Zhao Yu akan kembali tanpa cedera. Orang bisa membayangkan tingkat kengeriannya, jadi mereka memilih meja terjauh sejak awal dan makan dengan kepala tertunduk, tidak berani mengangkat kepala. Namun, ketika mereka melihat Zhao Yu, sang Raja Iblis, berjalan ke arah mereka, mereka tidak bisa lagi tetap tenang dan semuanya gemetar ketakutan. Zhao Yu melihat meja makan itu penuh dengan orang, dan tidak ada ruang kosong. Dia berjalan mendekat, meraih salah satu kepala orang, dan melemparkannya ke atas meja. Piring-piring beterbangan dan lelaki itu jatuh ke tanah. Yang lain sudah ketakutan. Ketika mereka melihat Zhao Yu, mereka semua memegang piring mereka dan bersiap untuk pergi. Jangan bergerak, duduklah. Kalian semua, duduklah. Teriak Zhao Yu dalam bahasa Arab,
lalu menarik bangku dan duduk di antara mereka. Ia mengetuk meja dengan tangannya dan berkata, "Sarapan belum selesai. Kemana kalian bisa lari?" Mendengar teriakan Zhao Yu, semua anggota geng Matt kembali ke tempat duduk mereka dan duduk dengan ketakutan. Petik 2. Saya, Zhao, saya, kawan geng Ma, menepati janji saya. Zhao Yu menatap orang-orang di meja dan berkata, "Seorang pria tidak bisa berdiri tanpa kata-katanya. Di mana bosmu, Mark?" Dia ada di ruang perawatan, seorang pria kulit hitam menjawab dengan takut-takut. "Baiklah," Zhao Yu tersenyum, "bantu aku menyampaikan pesan. Dia masih berutang satu lengan padaku, jadi suruh dia mematahkan lengannya yang lain juga. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sekali sehari. Kau mengerti?" Petik 2. Ini, orang-orang kulit hitam itu saling memandang, dan tidak ada yang berani menjawab. "Apakah kamu mendengarnya?" Zhao Yu tiba-tiba berdiri dan menendang orang di sebelahnya. Orang itu terpental dan jatuh dengan menyedihkan. Aku mendengarnya. Melihat kemarahan Zhao Yu, para anggota geng Matt segera mengangguk. Tertawa. Zhao Yu mengepalkan tinjunya dan membusungkan dadanya, lalu mengulurkan jarinya dan berkata, "Hari ini adalah pertama kalinya." Semua orang mengira semuanya akan baik-baik saja setelah mereka setuju, tetapi ketika mereka melihat tatapan membunuh di mata Zhao Yu, mereka menyadari bahwa mimpi buruk itu hanyalah permulaan. Petik 2. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, dia langsung menyerbu ke tengah kerumunan, bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba, dan menghajar anggota geng Matt. Karena orang-orang ini semua ketakutan setengah mati oleh Zhao Yu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. Mereka semua dipukuli oleh Zhao Yu. Setelah memukulnya, ekspresi Zhao Yu tidak berubah, seolah-olah dia baru saja melakukan beberapa latihan pemanasan. Dia kembali ke mejanya sendiri dan menikmati sarapannya, sambil melihat Wright, yang berkeringat dan pucat, dan berkata, "Kali ini, apakah kamu masih berpikir bahwa aku telah menyinggung geng Matt dan tidak akan pernah kembali?" Tidak. Wright bereaksi sangat cepat dan langsung menyanjung Zhao Yu. "Bos, maksudku, aku punya beberapa orang di bawahku. Jika aku memberi mereka pelajaran di masa depan, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Serahkan saja padaku. Aku sudah lama merasa geng Matt tidak enak dipandang. Hehehe. Dari jam 8 sampai jam 9 pagi, para tahanan distrik surgawi dibebaskan dari penjara di atap gedung kecil tempat mereka dipenjara. Pada saat itu, Zhao Yu, Miao Kun, dan tahanan lain dari distrik surgawi sedang berjalan-jalan santai. Ada yang berjalan-jalan, ada yang berjemur, dan ada yang bermain basket. Zhao Yu, Miao Kun menarik Zhao Yu ke sudut dan berbisik dalam bahasa Mandarin, "Menurutku, kamu tidak perlu lagi memprovokasi geng Matt. Mereka akan menggigit saat mereka putus asa. Kita hanya perlu melewati 6 hari ini dengan aman. Kau sudah mematahkan lengan Mark, apalagi yang kau inginkan?" Zhao Yu mendengus dan berkata, "Ayah mertua, apakah kamu tidak tahu sifatku? Aku akan membalaskan dendammu. Betapa berbaktinya kamu." "Pergi sana," kata Miao Kun serius. "Kau pikir aku tidak tahu? Apa kau mencoba memaksa Mark untuk mengungkapkan dalang yang menyewanya untuk menggangguku?" "Zhao Yu," kata Miao Kun, "tidak ada gunanya. Prioritas utama kita adalah memastikan kita bisa keluar dari sini. Lagi pula, mungkin Mark tidak menyukaiku, jadi tidak ada yang mempekerjakannya." Hehehe. Zhao Yu tertawa dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu apakah itu hal yang benar untuk dilakukan, aku benar-benar ingin melihat bagaimana dia makan dan minum dengan kedua lengannya yang patah." Wahahaha. Sayang sekali, tidak ada obat yang bisa menyelamatkanmu. Miao Kun memegangi lengannya yang terluka dan berjalan ke bangku di sebelahnya untuk duduk dan beristirahat. Zhao Yu berbalik, wajahnya tiba-tiba terlihat sangat serius. Entah kenapa, meskipun dia sudah membuat rencana pelarian yang sangat jitu, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Apakah dia benar-benar dapat melarikan diri bersama Miao Kun dalam 6 hari? Bab 1690, Membobol Penjara Naga Berserk 4. Dalam sekejap mata,
6 hari telah berlalu. Akhirnya, tibalah hari yang disepakati Zhao Yu dan Ding Lan. Mereka sepakat untuk bertemu di Bukit Pasir di sebelah utara penjara antara pukul 2 hingga 3 malam itu. Saat itu, Dinas Rahasia dan Kepala Yusof masing-masing akan mengirim helikopter untuk menunggu di sana. Begitu pertemuan itu berhasil, mereka akan meninggalkan Gurun Sahara sesegera mungkin. Selama 6 hari menunggu dengan sabar, Zhao Yu tidak tinggal diam. Selain terus menekan geng Med, ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati dan mempelajari tata letak penjara dengan saksama. Ia juga mempelajari lebih banyak informasi tentang rumah dosa dari para tahanan dan sipir penjara, sehingga pelariannya akan lebih lancar. Sepertinya hari ini akan berbeda. Saat itu masih pagi, dan matahari bersinar melalui jendela kecil sel, membuatnya sangat panas, menandakan bahwa hari ini akan sangat panas. Tidak yakin apakah itu kebetulan, tetapi Zhao Yu menyadari bahwa hari ini adalah hari ke-40 sejak area heksagram sistem dibekukan. Dengan kata lain, sejak terakhir kali dia mendapatkan heksagram bermutasi di Vacheria, sistem bisa mendapatkan heksagram baru. Dan hari ini, kebetulan sekali, adalah hari yang sangat penting. Wah, Zhao Yu tidak sabar untuk membuka antarmuka sistem untuk memeriksa. Ketika dia melihat bahwa area heksagram telah kembali normal, dia tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat dan darahnya mendidih. 40 hari terasa begitu lama, seolah-olah 1 tahun telah berlalu. Ya ampun, Zhao Yu memandangi area heksagram dan menikmatinya sejenak, lalu mulai bersiap untuk membuka heksagram tersebut. Bagaimanapun, hari ini adalah hari yang penting. Karena area heksagram telah dipulihkan, dia harus membuka heksagram untuk melihat apakah pelariannya hari ini berhasil. Roh-roh langit dan bumi, Tuan Tua Agung telah datang. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan membaca mantra. Ia lalu menekan tombol untuk membuka heksagram baru. Sebelumnya, dia mengira bahwa selama dia mendapatkan heksagram, Gen, yang mewakili kariernya, atau heksagram, Zen, yang mewakili statusnya, dia akan memiliki awal yang baik untuk Prison Break hari ini. Kedua, bahkan jika mereka mendapat Kun, atau Qian, itu masih masuk akal. Bagaimanapun, Prison Break bukanlah masalah kecil. Namun, sistemnya sangat tidak menentu. Sesuai dengan prinsip untuk tidak membiarkan Zhao Yu menebak dengan benar, sistem itu membuka heksagram lain yang tidak pernah dapat diimpikan oleh Zhao Yu. Kun Qian Dui Kan. Petik 2. Apa-apaan ini? Melihat heksagram aneh seperti itu, Zhao Yu hampir jatuh dari ranjang atasnya. Apa-apaan? Sudah lama sekali aku tidak membuka heksagram, dan tiba-tiba kamu muncul dengan heksagram yang berbeda. Terlalu tidak masuk akal, bukan? Lagi pula, tidak apa-apa jika salah satu dari mereka bermutasi, tapi mengapa dua dari mereka mati sekaligus? Kun Qian, Dui Kan. Kemana semua ini pergi? Saya bisa mengerti. Kun Qian, pelarian hari ini pasti agak sulit. Ini acara besar. Tapi, apa-apaan kedua orang di belakang itu? Jika itu Gen Zen, saya tidak akan mengatakan apa-apa, tapi untuk apa Dui Kan, mewakili wanita, dan ada 3 wanita cantik yang menunggunya di luar, termasuk Ding Lan dan Amiola, jadi itu masih bisa diterima. Tapi bagaimana dengan Dui? Dui, melambangkan uang. Saya kabur dari penjara, apakah ada rejeki? Atau mungkin, dia bangkrut. Namun, sekarang aku sendirian. Kemana aku bisa pergi? Lagi pula, Qian melambangkan sebuah heksagram gabungan, yang di dalamnya sudah termasuk Dui, Kan, Gen, Zen, dan seterusnya, lalu kamu menambahkan sufiks di akhir, bukankah sudah jelas bahwa kamu mencoba untuk menimbulkan masalah? Memikirkan hal ini, Zhao Yu menyentuh perangkat komunikasi penting itu secara naluriah. Dia bertanya-tanya apakah Prison Break malam ini akan tetap berjalan sesuai rencana. Namun, saat itu sudah fajar, dan Ding Lan dan yang lainnya sudah bersembunyi jauh dari penjara. Tidak ada cara untuk menghubungi mereka, jadi mereka hanya bisa menunggu hingga setelah gelap. Baiklah, Zhao Yu mengepalkan tangannya dengan gembira. Ia berpikir dalam hati, ini adalah berkah, bukan kutukan. Jika itu kutukan, aku tidak bisa menghindarinya.
Karena ia memiliki heksagram yang aneh, ia hanya bisa melakukan yang terbaik. Petik 2. Mungkin dia terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kekuatan Kun Qian dan Qian Kun. Jika dia mendapat heksagram Qian Kun besar hari ini, itu akan sangat buruk. Meskipun dalam urutan yang berbeda, Kun Qian tampaknya lebih mudah untuk dihadapi. Zhao Yu hanya tidak yakin seberapa besar variasinya. Berdasarkan pengalamannya sendiri, perubahan heksagram biasanya akan meningkatkan kesulitan petualangan sampingan. Sekarang setelah 2 heksagram bermutasi sekaligus, dia tidak bisa menahan rasa gugup. Oleh karena itu, ia merasa harus lebih berhati-hati hari ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat memengaruhi rencana pelariannya. Benar saja, ketika sipir penjara yang bertugas menemukan informasi pendaftaran Zhao Yu ketika dia pergi ke atap untuk berjalan-jalan di pagi hari, dia menyadari bahwa memang ada variabel yang menunggunya hari itu, yaitu kompetisi pertarungan Yuyu malam itu. Cek. Ternyata, hari ini adalah hari kompetisi mingguan. Sebagai pemenang kompetisi sebelumnya, Zhao Yu akan mewakili Istana Surgawi kali ini. Penjaga penjara telah memintanya untuk mendaftar kompetisi malam itu. Mendesah. Zhao Yu memikirkannya dengan serius. Secara logika, dia memiliki begitu banyak perangkat, jadi dia tidak perlu takut dengan persaingan apapun. Namun, hari ini adalah hari yang penting, dan dia mendapat heksagram yang aneh, jadi Zhao Yu tahu aturannya. Sebagai seorang tahanan, dia tidak punya hak untuk membatalkan kompetisi, jadi dia hanya bisa bertarung malam ini. Dia khawatir akan mengalami kecelakaan setelah kompetisi. Jika dia tidak bisa kembali ke penjara di distrik surgawi setelah pertandingan dan bertemu dengan Miao Kun, itu akan sangat buruk. Itu pasti akan menunda pelariannya malam ini. Apa yang harus dilakukan? Saat memikirkannya, Zhao Yu tiba-tiba punya ide. Dia diam-diam memberikan sebungkus rokok dan beberapa lembar uang yang diberikan Wright dan yang lainnya kepadanya kepada sipir penjara. Bos, Zhao Yu menunjuk ke formulir pendaftaran dan berkata, lihat, bisakah kamu menambahkan teman sekamarku ke dalam daftar? Dia cukup pandai bertarung, jadi biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi. Apa? Penjaga penjara itu terkejut. Dia menunjuk ke arah Miao Kun yang berada di kejauhan dan berkata, semua orang tahu bahwa lengannya patah. Mengapa kamu mengizinkannya berpartisipasi dalam kompetisi? Saya sudah hampir pulih sepenuhnya, tetapi saya dapat menjamin dengan harga diri saya bahwa lelaki tua itu masih dapat bertarung. Tidak ada masalah dengan satu tangan. Petik 2. Kamu, penjaga penjara itu menatap Zhao Yu lagi, lalu tertawa. Oh, aku mengerti. Kamu mencoba mengacaukannya dengan sengaja, bukan? Petik 2. Hehehe, kau sudah tahu maksudku. Zhao Yu berkata dengan tergesa-gesa, aku yakin aku akan memenangkan kompetisi malam ini. Aku akan memberimu setengah dari hadiahnya, oke? Baiklah. Penjaga penjara itu memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Yu, jadi dia hanya mencoret Miao Kun di formulir pendaftaran. Pukul 6:30 malam, sipir penjara mengeluarkan Zhao Yu dan Miao Kun dari sel dan meminta mereka untuk bersiap menghadapi pertandingan. Zhao Yu, apakah kau mencoba membunuhku? Aku hanya punya satu tangan. Apa kau pikir aku orang tua dengan satu tangan? Miao Kun berkata dengan marah. Zhao Yu berbisik dalam bahasa Mandarin, apakah kamu sudah menyalakan alat komunikasimu? Baiklah, Miao Kun mengangguk dan merogoh sakunya. Baguslah. Zhao Yu menjawab, aku takut situasinya akan berubah malam ini, jadi aku memintamu untuk mengikutiku. Mengenai persaingan, hadapi saja dengan sederhana. Paling-paling, kau bisa maju dan mengakui kekalahan. Pergilah ke neraka, kata Miao Kun. Jika aku kalah, aku akan dikeluarkan dari area surga, dan aku tidak akan bisa kembali ke kamarku. Tidak masalah, kata Zhao Yu. Bahkan jika kau kalah, aku juga kalah. Setidaknya kita masih bersama. Tapi, kau agen khusus, bagaimanapun juga. Bahkan jika itu hanya satu tangan, apakah kau benar-benar harus kalah? Miao Kun memutar matanya, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan melawan mereka sampai mati malam ini.